Saudari-saudaraku yang terkasih, di awal tahun sekitar bulan April atau Mei ketika kabar kedatangan Paus menjadi semakin jelas, banyak umat datang pada saya lalu menyatakan keinginannya, "Romo, kalau Paus datang mau dong saya jadi panitia. Jadi bagian tata tertib saya mau, Romo. Jadi tim di balik layar pun saya enggak apa-apa. Atau jadi bagian bersih-bersih, bagian jaga WC, saya pun enggak apa-apa, mau." Itu tambahan saja. Pokoknya ikut jadi panitia, Romo. Saya mau ikut jadi panitia. Saya jawab, ya saya sendiri bukan panitia ya, bagaimana mungkin. Kita itu bangga dan gembira kalau kita ikut serta dalam suatu acara besar, dalam suatu proyek besar, dari instansi tertentu, dari pribadi yang ternama. Banyak orang ingin terlibat di dalamnya, sekecil apapun perannya. Yang penting saya ambil bagian dalam acara tersebut. Nah, dari pihak penyelenggara acara, tugasnya lalu menyeleksi siapa orang yang cocok untuk ikut serta dan dilibatkan sesuai dengan kebutuhan acara tersebut. Kalau yang dibutuhkan tata laksana di sebuah tempat yang sangat besar, ya cari relawan orang muda. Kasihan kalau oma opa ya kan. Meskipun oma opa mau, ya panitianya enggak mau. Orang muda pun diseleksi, yang aktif di parokinya, yang sehat, yang ramah, tidak gampang marah kalau diomelin emak-emak. Diseleksi dengan ketat. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagaimana sekarang kalau proyeknya, agendanya bukan acara kedatangan Paus, tetapi kedatangan Allah ke dunia untuk karya penebusan manusia. Yang punya acara Tuhan Allah tentu saja. Allah menyeleksi orang yang mau dipilihnya. Dan tentu saja orang yang dipilih Allah bukan orang yang sembarangan. Yang dipilih pasti sesuai dengan kualifikasinya Allah, yang sepaham dan sehati dengan Allah. Dan orang itu adalah Maria. Maria dipilih Allah agar rencana penebusan yang Allah rencanakan itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Karena Maria dipilih, maka Maria dipantaskan, Maria dilayakkan oleh Allah. Gereja menyebut Maria sebagai yang tak bernoda, tak berdosa, karena ia melahirkan Yesus yang suci tanpa dosa. Dan kelak kemudian, seperti yang kita rayakan hari ini, Maria dimuliakan oleh Allah. Ia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, sebagaimana Yesus naik ke surga. Saudari-saudaraku yang terkasih, dipilihnya Maria tentu saja membuat kita belajar bagaimana hidup kita, diri kita, supaya kita bisa dilibatkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk karya keselamatan yang terus berlangsung hingga saat ini. Bagaimana kita menjadi pribadi yang seperti Maria, sehingga kita dipilih oleh Allah untuk karya keselamatan. Ada dua hal. Yang pertama, dalam Kidung Maria atau Magnificat kita bisa melihat keutamaan Maria sehingga dia dipilih. Maria mengatakan,
Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dari sana kita bisa melihat bahwa Maria adalah pribadi yang otentik, yang apa adanya. Juga dia pendoa yang dekat dengan Allah. Maria bergembira dan memuji Allah karena dilibatkan, karena dipilih dalam karya penebusan Allah yang maha agung itu. Kegembiraan itu tidak lain karena ia merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dia sadar bahwa ia hanyalah seorang hamba, seorang pendosa. Ia sadar betul bahwa ia adalah orang kecil dan sederhana, namun dilibatkan dalam karya orang besar, dilibatkan dalam karya yang besar, yaitu karya Allah. Maria begitu bergembira, meskipun ia tahu juga bahwa rencana karya keselamatan ini bakal tidak mudah. Dan dalam kegembiraan itu pun Maria berdoa memuji Allah seperti Injil yang kita dengar, Kidung Maria, Magnificat. Yang kedua, dalam jawaban Maria kepada malaikat Gabriel yang diutus Allah, kita bisa tahu mengapa pada mulanya Allah memilih Maria. Maria adalah pribadi yang sehati dan sepikir dengan Allah. Ketika Allah menawarkan bagi Maria untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat, Maria tidak berkata, "Jangan saya Tuhan, ya. Si Siti saja yang lebih rajin ke bait Allah. Atau si Sari saja Tuhan, ya. Dia kan keluarganya lebih sejahtera." Tidak. Maria tidak merasa lebih tahu dan mengajari Tuhan untuk mencari siapa orang yang tepat. Tuhan tahu siapa yang ia pilih. Maria juga tidak berkata, "Tuhan, saya ngobrol dulu deh sama calon suami saya. Kalau bisa Tuhan mengandungnya agak digeser sedikit lah waktunya, ya. Supaya kalau saya sama Yusuf sudah menikah, ya, itu saya kira lebih baik. Gimana menurut Tuhan?" Tidak. Maria tidak merasa lebih tahu dan mengajari Tuhan tentang cara mana dan rencana apa yang lebih baik dan lebih benar. Tuhan tahu rencana yang terbaik. Daripada itu semua, Maria dengan penuh iman berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataan." Saudari-saudara yang terkasih, kalau saat ini atau entah kapan Anda ditawari romo paroki atau ketua lingkungan untuk melayani di gereja atau di tengah masyarakat, Anda ditawari kesempatan atau jabatan atau profesi tertentu, cobalah Anda renungkan masing-masing. Anda timbang-timbang, ya, rasa-rasakan. Jangan-jangan Anda dipanggil Tuhan, dipilih, dilibatkan Tuhan dalam karya keselamatannya di dunia ini. Maukah kita? Apakah kita merasa gembira? Kita merasa bersyukur dan penuh harapan karena menyadari bahwa Tuhan melibatkan kita dalam suatu karya besar dan mulia di dunia ini. Kalau belum merasa dilibatkan, barangkali kita mesti juga mengoreksi diri. Apakah kita sudah masuk dalam kualifikasi Allah, orang yang diharapkan Tuhan itu, yaitu menjadi sepikir, sehati dengan Allah seperti Maria. Ada cerita seorang guru agama kelas 3 SD
masuk kelas dan mengajar anak-anak. Dia bertanya kepada anak-anak, anak-anak, siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Semua anak angkat tangan semua ya, tinggi-tinggi. Ada satu anak namanya Dimas, diam saja, tidak angkat tangan. Gurunya jengkel dan bertanya, Dimas, kamu nggak angkat tangan, nggak mau masuk surga? Dimas menjawab, mau Pak. Lah kok kamu nggak angkat tangan? Lalu Dimas berdiri dan berkata, loh Pak, emangnya mau berangkat sekarang Pak? Seperti guru dan murid tadi, barangkali ada cara berpikir, ada cara merasa yang perlu kita sesuaikan dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi semakin sepikir, menjadi sehati dengan Allah. Hanya dengan begitu, entah kapan kita menyadari bahwa Tuhan akan senantiasa melibatkan kita dalam proyek keselamatan yang terus masih berjalan, masih Ia buat di dunia ini. Dan pada saat itu, semoga kita berdoa seperti Maria, terjadilah padaku menurut perkataan.